Hello, Kim Seon is back. Nggak terasa ya, merantau di daerah perorangan. Kayaknya cukup sampai di sini aja. Ya, seperti inilah akhir kisah anak Sanur dari sini. Terkadang rezeki itu nggak harus merantau ya, tapi nggak gampang kok. Aku jujur pribadi mencari kerja itu lebih susah kalau kita nggak niat. Jangankan niat, ada kemauan pun agak sedikit susah kan. Rasanya aku harap kalian ke depan nanti kalau mau merantau ke daerah orang atau mau ke negara manapun, aku sih nggak melarang. Kayak aku dari pembahasan sebelumnya, sepertinya aku punya kabar buruk nih. Kabar buruknya adalah orang tuaku selalu rindu kepada gua. Mungkin 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 saudaraku sedang berjuang, tapi lagi ada kesibukan karena karena dari karena bibiku lagi sakit, ya dikasih kesehatan lah. Sebenarnya gimana ya, aku kecewa, gue nggak bisa sedih, gue nggak bisa ini. Ya namanya takdir, itu hanya Tuhan yang nentuin, bukan manusia yang nentuin. Rasanya gue kalau emosi aja lepas kendali, tapi gue udah nggak bisa, gue udah bisa nahan kok. Rasanya perjuangan gue cukup sampai di sini dulu deh. Mungkin saudaraku bilang, kamu mencari pekerjaan di daerah sini susah. Sudahlah, kamu lebih cocok di daerah sana. Jalanin aja. Kamu gak usah merasa ketakutan berlebihan atau merasa bingung lagi. Nanti kamu juga terbiasa kok. Asalkan kalau kamu ketemu orang asing, kamu gak usah so akrab so apa. Biasa aja. Kecuali kalau ada yang hal yang diceritakan, diobrolin, ya silakan. Tapi asalkan kalau memang niatnya mau ketemu orang asing, lebih aware lagi ya, lebih hati-hati. Karena ya namanya perjalanan mau ke daerah asal kan nggak gampang. Aku jujur sekarang mau dibilang malu nggak mungkin, mau dibilang malas belajar, mau nyalain diri sendiri udah nggak bisa. Menjalani masa dewasa itu nggak gampang ya. Ibarat kata kita balikin kertas, hasilnya sama aja. Susah ya nyari teman baru yang bisa diajak kerja bareng, ya resikonya gini. Tapi ya mau gimana, syukur-syukur ya kalau kalian punya orang tua lu bilang hebat sama bangga, itu masih syukur. Aduh,
Mau dibilang kasar nggak bisa, mau melampiaskan udah nggak perlu. Oh, gimana ya? Rasanya udah seperti udah bukan digembleng, bukan dari Akmil, bukan Akpol, bukan sekolah dinas, bukan kampus pun bukan. Mereka yang udah berjuang lamar kerja pun udah sakit-sakitan. Jangankan sakit-sakitan, jaga badan aja merasa belum mampu, apalagi punya keuangan kalian, ya kan? Sepertinya aku harus mengatakan pamit. Makasih ya kalian semua sudah melihat gua. Rasanya gue seperti awalnya gue sudah menghindari. Sorry, gue ralat lagi. Awalnya gue sudah melewati badai, tiba-tiba ada badai lagi. Mau nggak mau ya hajar lagi. Hajar lagi ya. Kalau merasa nggak sanggup, nggak akan dapat hasil. Kalau sudah melewati badai berkali-kali ya akan dapat hasilnya, ya kan? Rasanya gue nggak mau mengatakan apa-apa. Jujur gue agak kagok ya. Orang tua bilang, nggak apa-apa mas, itu buat pengalaman kamu. Sebetulnya aku pun agak kagok, bukan kagok lagi. Memang udah biasa, tapi ya mungkin ada suatu celah yang bikin gue ngerasa ganjel. Tega ya, tapi nggak berdarah. Ya, sepertinya rasanya kalau gue jadi orang bodoh lagi ya, gue nggak bisa berkata apa-apa. Kalau lu mau jadi orang bodoh ya lu nggak usah belajar lagi. Apalagi yang kamu dapat gitu loh. Dan aku dari Jakarta udah benar-benar niat ingin meneruskan dari keluarga ibu, tapi udah takdir berkata lain, ya udahlah. Tuhan itu menilai gua, nggak usah, kamu nggak perlu ngeluh. Kalau kamu ngeluh, kasihan, Tuhan sayang sama kamu. Karena kenapa? Karena Tuhan tuh nggak akan bisa membedakan mana yang benar mana yang enggak. Tapi Tuhan itu sudah membedakan mana yang bagus mana yang enggak. Kalau ikutin yang bagus, ikutin. Kalau ikutin yang nggak bagus, lu nggak perlu meniru. Rasanya punya duit banyak aja udah berasa hampa ya. Rasanya gue sedikit lebih parah. Maaf ya semua, kalian jangan mengecewain gue. Rasanya gue udah punya temen yang masih peduli sama gue hanya beberapa. Jangankan beberapa, mereka aja yang ngurusin diri sendiri aja udah
berasa di dunia masing-masing. Ini takdir yang begitu indah, kawan. Rasanya kita selesaikan misi ini dengan tulus dan baik. Gua sebagai penyintas autisme, kayaknya orang tua gue udah nggak perlu mau vonis gue autis lagi. Dan hasilnya gue udah benar-benar sembuh total. Dan sekarang aku ingin jadi orang yang lebih normal dan lebih waras. Kalau aku merasa senyumku palsu, mungkin gue dipenuhi kebohongan dan kebencian. Padahal yang gue membenci itu adalah cuma satu. Dengki, congkak, iri, gak mau banyak ngomong. Gue ralat sedikit. Banyak ngomong tapi gak ada hasil. Suka sok ngatur, sok menjilat. Ya, it's okay. Itu prinsip hidup gue. Kalau gue ada teman yang membenci gue, ya lu silakan. Cuma kalau lu membenci gue, nggak usah sok menyebarkan kejelekan di depan gue ataupun ngomongin dari belakang. Gue ngerasa mereka yang membuang gue, mereka juga akan mengalaminya, ya kan? Rasanya hari yang indah ya. Ini benar-benar di luar dugaan dan di luar ekspektasi. Aku jujur sebagai pribadi mau bilang seperti ini. Apakah gue siap menghadapi kota yang dengan penuh beban atau enggak? Habisi saja. Gue tahu sekarang gue sudah menghadapi lingkungan yang kotor dan toksik. Tapi sepertinya aku harus belajar lagi untuk kedepannya. Ma, Pa, Adek, maaf. Aku adalah anak yang gak berguna, tapi di mata kalian gak seperti itu. Hanya emosional yang suka menyerang diri sendiri, tapi aku lepasin dan perlahan. Apakah mama, papa, adik menerima aku? Tentu saja pasti menerima. Aku gak akan mau macem-macem lagi sekarang. Udah ya ma, pa, dek. Jangan membuat kecewa lagi. Dan kedepannya aku tidak mau mengatakan ini lagi untuk kedepannya. Makasih ya. Gue rasanya kalau gue jadi anak rumahan lagi kayaknya percuma juga. Kayaknya aku harus balik lagi ke tempat asalnya. Gue harus belajar ikhlas dan menerimanya. Kalau emang rezekinya gue bisa keluar negeri lagi, gue merantau ke daerah orang atau pergi ke luar negeri, kalau dibawa duit banyak, gas aja. Sampai jumpa ya di balik segmen ini. Bye.